Nah, ini untuk sensor CP dan sporket ya, sporket tuh mobil Nissan X-Trail-nya sudah terlalu dalam ya untuk bagian ini yang kemarin sudah kita review tadi ya. Ini sudah termakan dalam, seharusnya sudah wajib diganti nih. Wajib diganti, cuman kata pemiliknya tolong diupayakan dulu ya, bagaimana nanti setelah kalau sudah ada biaya nanti baru kita ganti. Jadi ini untuk penanganannya, untuk sementara ini kita gosok, kita ratakan ya untuk apa namanya nih, untuk dasarnya ini kita ratakan. Yang termakan ini, yang terjadi paret ini sudah maret ya, sudah sangat dalam sekali paretnya ini terjadi. Nah, itu terlihat ya teman-teman, untuk sudah termakan. Nah, untuk bagian yang di sini yang tutupnya ini sebagai pembatas oli ya, yang masuk dari sensor OCP sini, yang menekan untuk sporket agar tetap menahan di bagian timingnya. Jadi begitu starter, timingnya tidak terjadi longgar seperti itu. Jadi yang menyebabkan dia bunyi krek itu bisa juga dari OCP yang kotor, dari apa ini, sporket yang kotor. Biasanya kotor di bagian sini, dia terjadi sangkut. Nah, ini karena kondisinya bersih, kemarin kita bongkar sudah bersih ya, sudah pernah dikerjakan, jadi masih menimbulkan bunyi. Karena sini sudah bersih, berarti di bagian ini yang kita harus cek. Bagian ini kita cek. Nah, itu sudah terlalu dalam, tapi sudah kita amplas sedikit nih, sudah kita amplas agar lebih rata. Nanti dudukannya di sini agar lebih rata lagi ya. Ini o-ring teflonnya nih, seal teflonnya. Nah, untuk teflon itu kalau misalnya masangnya seperti ini dia bisa dibalik. Nah, karena ini kan karena tertekan oli, jadi membuat o-ring teflonnya ini menjadi seperti ini. Nah, ini bagian dalam ini termakan di bagian sini karena tertekan terus. Sebenarnya ini ada dijual, karena kita cari ini barangnya nggak ada ya, kita cari untuk o-ring teflonnya ini. Nah, jadi kita mau berencana kita balik untuk o-ring teflonnya ini. Tadinya pemasangannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini kita mau balik seperti ini. Nah, kita balik karena ini bagian ini termakan, di bagian ini juga, di sini, di bagian pinggiran paretnya ini juga termakan ini. Nah, juga ketiga-tiganya ya termakan. Jadi kita mau coba balik seperti ini, karena ini sebelah sini masih rata. Kita balik. Ini untuk penanganan sementara agar menghilangkan suara. Kita balik seperti ini, kita pasang kebalikannya. Nah, jadinya dia dudukannya itu seperti ini. Nah, menjadi lebih presisi lagi. Nah, kembali ke seperti semula ya, presisi. Nah, nanti dia akan dapat di sini, tidak terlalu masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam dia akan menimbulkan bocor di bagian oli selnya itu, o-ringnya bocor karena sudah melewati lubang yang ada di sini, lubang yang ada di dalam itu. Nah, jadi sudah melewati, jadi kalau kita balik dia akan duduk lagi ke posisinya semula. Nah, insya Allah berhasil. Kita coba balik dulu ya. Nah, ini yang satu lagi juga kita balik. Ini kondisi seperti ini ya. Ini kita balik juga. Ini nanti yang di sini kita balik juga. Ini yang agak lumayan parah, ini kita tukar di nomor 3, di nomor 2 tukar di nomor 2. Nah, ini lalu yang tebal kita taruh di nomor 1, dan yang ini kita taruh di paling belakang. Nah, ini ditaruh di sini, yang satu lagi ini kita letakkan di paling belakang. Posisinya harus dibalik ya, karena ini sudah termakan. Kalau ketahanannya sih mudah-mudahan ya, kalau untuk sementara sih bisa, karena ini untuk melepas sporket ini sangat mudah,
kita tidak perlu melepas di bagian kompor samping, hanya kompor samping ini aja yang kita lepas. Kompor samping ini kita tidak perlu membuka untuk bagian dudukan mesin, tidak perlu, jadi sangat mudah untuk membukanya. Jadi kita buat tutorial ya, cara untuk menghilangkan suaranya. Nah ini sudah kita balik. Nah seperti ini. Setelah itu kita coba pasangkan kembali untuk sporketnya ini ya. Ini sporketnya belum kita pasang. Nah seperti ini. Nah ini sudah terlihat keset untuk putarannya. Nah kalau tadi sangat robot sekali ya, kalau terlihat keset. Nah ini kita mau tes pasang, insyaallah berhasil. Ini kita rakit dulu ya, di bagian sini kita rakit dulu untuk kipas-kipasnya, baru kita pasang. Nah, untuk pemasangan cap yang ini kita pasang di sini. Nah, posisinya seperti ini. Nah posisi seperti ini ya, telungkup seperti ini, lalu kita letakkan di sini. Tapi nanti pemasangannya setelah kita pasang itu dudukannya, nanti di posisi seperti ini duduknya. Nah agar dia menekan, kita pasang dulu. Ini ada spring, ini ada kumulator. Nah untuk langkah awalnya kita pasang dulu untuk akumulator di sini, ventilnya ya dalam, lalu kita pasang untuk spring per. Nah masuk seperti ini. Setelah itu kita pasang seperti ini ya. Nah seperti ini. Posisi yang di sini ini harus yang posisi lebar ini. Nah setelah itu kita pasang tuh bagian yang di bawah dulu, agar nanti pemasangannya lebih mudah ya. Ini nok besi yang ini ketemu sama lubangnya. Nah, nanti kalau misalnya ketekan oli dia akan bergerak. Posisi seperti ini. Nah jadi teman-teman harus ingat yang kita tandai kemarin, yang kita tandai sebelum kita bongkar ya. Ini ada garisnya, kita tandain. Nah harus pas, dan posisi ini juga harus pas lubangnya seperti itu. Baru kita paskan tuh lubang bautnya, baru kita pasang tuh ini ya, untuk siripnya. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, ini memang agak susah pemasangan sirip. Nah nih, nah untuk siripnya itu kita pasang ke posisi arah dudukan ini. Jadi ini kalau seperti ini, nah ini kita posisikan seperti ini. Seperti ini ya teman-teman posisinya. Nah lalu kita tekan masuk, lalu semua kita pasang untuk bagian yang lain. Nanti kita tutup. Nah ini untuk semuanya sudah terpasang, tinggal kita tutup yang ini ya. Penutupnya jangan lupa di sini juga kita tandain kemarin, tandain. Nah ini ada garis, kita jumpakan dengan garis yang kita buat di sini. Kita cari garisnya. Nah ini garisnya, kita jumpakan dengan garis yang kita buat di sini. Nah, jadi tidak bingung ya tuh pasangnya, tinggal kita masukkan aja.
masuk, sudah pas untuk garisnya, sudah duduk ya, tinggal kita kasih pasang bautnya. Dan untuk baut L nya kita pasang, bautnya ada 4 baut L ya, L5. Nah, setelah itu tinggal kita kuatkan. Ini untuk garisnya sudah pas posisinya. Nah, setelah itu kita nanti akan pasang garis jaditnya, lalu kita tes untuk suaranya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk sporketnya udah kita pasang. Sporket udah kita pasang. Ini untuk tandanya ya. Kalau kita mencari tanda yang warna kuning itu sangat lama sekali. Ini jadi kita tandain sendiri waktu pembongkaran menggunakan stipo. Ini juga kita tandain seperti ini. Nah, ini kalau nggak buka semua ya. Kalau buka semua kita bisa mencari tandanya yang di sini yang berwarna, yang di temengnya. Ini karena tidak bisa kita cari, jadi kita tandain seperti ini sendiri. Tapi hitungannya tuh dari sini sampai ke ujung sana yang berwarna putih itu hitungannya 14 mata. Jadi kita hitung 14 mata, setelah itu baru kita tandain. Intinya yang penting piston harus di atas TMA, dan untuk as klepnya harus berlawanan arah ke sana dan ke sana. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita pasang untuk bagian yang lain. Pasang setutnya. Untuk pasang setutnya itu hati-hati untuk tensioner temengnya. Nah, posisinya di sini. Ini harus hati-hati, harus jatuh ke bawah untuk pemasangannya. Jadi kita pasang dulu. Oke. Nah, ini untuk tensioner atau setutnya sudah kita pasang tuh. Nah, ini sudah kita pasang ya, untuk penyetelan tali temeng. Nah, ini untuk yang termakan tadi ya, di bagian dalam tuh nggak terlihat, di bagian paret-paretnya itu sangat dalam sekali. Seharusnya sudah wajibnya diganti tuh ya, cuman karena miliknya keberatan, mungkin karena kendala di biaya, jadi kita pasang kembali. Insya Allah sudah kita gosok dan kita balik untuk o-ringnya tadi, mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, karena pun melepasnya juga tidak terlalu sulit, jadi ya tidak masalah juga, tinggal tergantung pemiliknya sih. Ini kita bersihkan, setelah itu kita pasang, kita tutup klep, koper, lalu kita coba starter mesinnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk stand sudah kita pasang semua ya, sudah kita lengkapi. Untuk busi tuh, ini dinamo cas sudah kita pasang semua. Kita mau coba starter tes. Ini nah, kita mau coba starter ya. Setiap kali starter tuh ada suara cegrung krek seperti itu, cegrung krek. Nah, ada terdengar ekor suara seperti itu ya. Ini kita coba starter dulu untuk mesinnya sambil kita dengarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah tidak ada lagi suara krek seperti itu ya. Jadi kemarin setiap kali berhenti itu kita starter, suaranya kan seperti itu, krek seperti itu. Nah, karena di bagian apa namanya ya, sporketnya itu mengalami aus, jadi kok ada kebocoran oli di situ. Ini kita matikan kembali. Itu kita coba starter kembali ya. Kita starter kembali, bismillah. Nah, sudah tidak ada lagi ekornya. Kemarin kita starter kita krek seperti itu, krek seperti itu. Nah, jadi untuk langkah awalnya karena semalam kita minta pergantian ya, untuk penggantian sporket dan juga untuk mengganti seal teflon yang di bagian sporket itu. Tapi pemiliknya karena memang masih ada kendala di biaya, jadi hanya kita lakukan balik seal teflonnya, kita balik yang termakan itu kita balik dulu sementara. Nah, kemarin sudah kita terangkan juga kalau misalnya tidak berhasil berarti memang harus diganti. Nah, jadi karena persetujuan dari pemiliknya akhirnya kita balik, dan alhamdulillah
Ini untuk sementara ini, waktu ini kondisinya bagus. Begitu kita starter suaranya hilang. Dan mudah-mudahan bisa awet sampai beberapa, nanti sampai pemiliknya bisa mengumpulkan dana untuk perbaikannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang mengalami masalah seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Bisa diikuti tutorialnya pelan-pelan. Yang penting sabar dan teliti ya. Yang pasti harus telaten, jangan kusuk-kusuk. Oke, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.